Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Thumma amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita masih diberikan usia panjang, kemudian juga kesempatan dan juga waktu luang, demikian juga kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting, dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa seorang muslim di dalam kehidupannya tidak ada hal yang lebih penting kecuali menjalin hubungan dia dengan Allah dan membaktikan serta menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tujuan penciptaan dia di dunia, dan di sanalah terletak kunci kebahagiaan dia dan semua manusia. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Sebagaimana yang kita ketahui jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali kita membacakan kitab Riyadhus Shalihin, dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa bab-bab yang ditulis oleh al-Imam Muallif Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala ini adalah tahapan yang kalau kita lihat bagaikan anak tangga atau puzzle yang terpisah, dimulai dengan bab al-ikhlas, kemudian bab at-taqwa, bab as-sabr, kemudian bab as-sidq dan bab muraqabah. Dan setelah menyelesaikan bab al-muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lebih bertakwa kepada Allah, maka beliau al-Imam An-Nawawi rahimahullah masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu bab at-taqwa. Sebab semuanya itu adalah penghantar supaya seorang muslim bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni al-ikhlas, kemudian juga at-taubah, demikian juga as-sabr wal muraqabah. Itu semuanya adalah syarat mutlak supaya seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tentu saja tidak ada takwa tanpa keikhlasan, sebagaimana tidak ada takwa kecuali seseorang melazimi taubat dan istighfar. Sebagaimana tidak mungkin seseorang bertakwa kepada Allah kalau dia tidak as-sidq, tidak as-siddiq. Demikian juga tidak mungkin seseorang bertakwa kepada Allah jikalau dia tidak menerapkan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua apa yang dia ucapkan dan dia lakukan. Maka di sini al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala kemudian masuk pada bab selanjutnya, yaitu bab at-taqwa, bab at-taqwa. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa at-taqwa ini berasal daripada kalimat waqa yaqi wiqayatan, dan asalnya adalah waqwa, kemudian dengan kaidah sarf karena ada satu illat diubah menjadi at-taqwa, yakni seseorang menjadikan antara diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemukaannya ada tameng yang melindunginya. Naam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana metode al-Imam An-Nawawi di setiap awal bab itu dimulai dengan beberapa ayat, kemudian disudahi dengan beberapa hadis. Jadi ayat, kemudian sesudahnya adalah hadis Rasulullah SAW. Dan demikianlah kita para ulama, sebagaimana sering saya sebutkan, isinya simpel, ayat, hadis, ayat dan hadis, akan tetapi mengandung keberkahan yang sangat luar biasa. Dan di dalam Islam, keilmuan ini adalah bab yang sangat penting. Keilmuan dan juga al-isnad, sanad, itu adalah hal yang penting, mengambil ilmu daripada seseorang yang terpercaya. Sebagaimana yang disebutkan, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, menentukan pelaksanaan agama kalian. Fanzuru, dan lihatlah serta telitilah, hati-hatilah dari mana kalian mengambil ilmu, dari mana kalian mengambil ilmu. Kita hidup pada satu zaman jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mana sesungguhnya itu adalah akhir zaman, yang mana sesungguhnya itu adalah akhir zaman. Dan seorang muslim yang dia cerdas, dia tidak kaget dengan berbagai macam fenomena di akhir zaman. Entah itu berbagai macam fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan perilaku manusia, atau berbagai macam perubahan yang terjadi pada alam semesta, atau berbagai macam kekacauan dan peperangan yang terjadi, sebab dia telah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan tanda akhir zaman.
Sesungguhnya kita berada pada satu akhir zaman yang pasti akan banyak berbagai macam ujian, musibah, peperangan, berbagai macam krisis dan hal-hal yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai tanda akhir zaman yang jumlahnya sekitar kurang lebih 60-an atau 70-an tanda. Nah, jikalau kita tidak ingin kaget, tidak shock dan juga tidak panik, maka alangkah baiknya kita mengetahui, mempelajari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Itu akan mempertebal keimanan kita dan kita lebih bersiap dengan berbagai macam goncangan yang akan terjadi di hadapan mata yang berhubungan dengan kehidupan kita, keimanan kita, harta dan juga keluarga kita. Nah, di antara tanda akhir zaman itu adalah diangkatnya ilmu. Di antara tanda akhir zaman adalah diangkatnya ilmu. Mungkin saja banyak manusia yang bingung, bukankah ilmu saat ini tersebar luas? Bukankah ilmu bahkan tidak hanya ditanya pada ustadz atau syekh atau imam fulan, akan tetapi bahkan ilmu tersedia di mana-mana, ilmu melimpah. Ya, bahkan ditanya pada seseorang yang bukan manusia, mesin misalkan, ilmu ditanya pada yang demikian, bukankah sangat berlimpah? Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa menuntut ilmu wajib dengan kehati-hatian. Wajib dengan kehati-hatian. Ya, banyak pertanyaan yang misalkan muncul, Ustadz, apakah boleh ya bertanya dengan AI misalkan, kemudian membangun keyakinan ilmu atas AI, misalkan bukankah AI telah begitu canggih? Sebagai faedah kita bisa bahas ini di depan. Maka kata para ulama, yang demikian tidak boleh kecuali dengan beberapa syarat ketat. Kalau di zaman dulu ilmu ditanyakan, ilmu disampaikan, ada satu pihak yang bertanggung jawab bahwa saya telah melalui proses seperti ini, bahwa saya bertanggung jawab atas apa yang saya katakan. Kalau saya tidak tahu, maka saya akan katakan tidak tahu dan wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi kalau kita lihat, kita bertanya pada mesin misalkan, tidak ada istilah mesin kemudian menjawab mohon maaf saya tidak tahu. Pasti menjawab dengan berbagai macam detil yang sangat meyakinkan. Nah, ini adalah pergeseran. Oleh karena itulah para ulama menyatakan tidak boleh seseorang bertanya secara langsung tanpa punya khalfiyat atau latar belakang keilmuan, kemudian membangun keyakinan di atas jawaban mesin tersebut. Kecuali berbagai macam hal yang ada difungsikan sebagai tools atau yang disebut dengan mufahras atau yang disebut dengan mu'jam, sumber dan basis atau bank data, yang itu kemudian harus diolah oleh manusia. Oleh karena itulah, misalkan jikalau ada layanan tanya jawab kepada AI misalkan, maka harus ada pihak dari ulama yang mengkurasi dan memverifikasi bahwa kesimpulan yang diberikan itu adalah sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebab bukan hanya masalah data, bukan hanya masalah dalil, tetapi masalah kesimpulan, kemudian bagaimana menghasilkan status hukum. Jadi dibolehkan jikalau ada manusia yang kemudian memverifikasinya. Kemudian yang kedua juga dibolehkan bagi mereka yang telah menuntut ilmu dan punya kapasitas, sehingga AI tadi dijadikan hanya sebagai bank atau basis data yang itu diolah sebagai output keilmuan yang disampaikan kepada umat. Oleh karena itulah, jikalau misalkan ada layanan bertanya dan itu terbuka untuk siapapun, kemudian dibangun keyakinan dan amalan yang demikian, maka para ulama mewanti-wanti supaya yang demikian itu ditinggalkan sebab berkaitan dengan agama. Wallahu taala alam bisawab. Maka hadisnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yantazil ilma intiza'an walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Allah taala tidaklah mengangkat ilmu, akan tetapi Allah taala mengangkat ilmu dengan cara apa? Mematikan para ulama. Apakah ketika ulama tadi meninggal ilmu sudah tidak ada? Enggak, ilmu masih ada, akan tetapi bukan di dada lagi, bukan pada sosok yang hidup di dada para ulama, dicabut dari dada para ulama dengan cara mewafatkan para ulama. Apakah ilmunya, datanya, tulisannya masih ada? Masih ada.
ya, di sumber data, di bank data, basis data, AI dan berbagai macam hal yang lain. Ini satu faedah yang sangat penting jamaah, bahwa ternyata ilmu disertai amal soleh, disertai hidayah, dan itu ada pada para ulama, bukan pada mesin. Dan mesin hanyalah alat bantu. Nah, kita kembali jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sebagai faedah muqaddimah saja. Bab taqwa, bab taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam hal yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ini berkaitan dengan hati. Ini berkaitan dengan hati, contohnya adalah ikhlas, itu kan tentang hati. Kemudian tentang taubat dan istighfar, itu dominannya hati, menyesal dan bertekad tidak mengulangi. Kemudian juga tentang bab selanjutnya, bab sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga tentang hati. Demikian juga bab as-sidqu, bab tentang kejujuran. Kejujuran itu bermula dari kejujuran dalam hati. Kemudian muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, itu juga berasal daripada hati. Demikian juga at-taqwa. At-taqwa, Rasulullah SAW menyatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Taqwa itu aslinya atau bertitik tolak daripada hati. Maka penting bagi seorang muslim untuk melihat pada hatinya sebelum hal yang lainnya. Dia memastikan hatinya sehat, dia melakukan evaluasi, dan senantiasa dia menjadikan hatinya dipenuhi berbagai macam sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran ayat 102. Wahai orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, memanggil orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya takwa, sebagaimana yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih tetapi derajatnya adalah mauquf. Mauquf itu maksudnya hanya sampai pada para sahabat, bahwa Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, yang dimaksud dengan ittaqullaha haqqa tuqatih itu adalah ayyuta'a fala yu'sa. Allah Subhanahu wa taala itu ditaati dan tidak boleh dimaksiati. Wa ayyudhkara fala yunsa, dan senantiasa diingat dalam setiap saat dan detik dan tidak dilupakan. Wa ayyushkara, dan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala itu disyukuri tanpa diingkari. Ini adalah perkataan daripada Abdullah bin Mas'ud tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. At-ta'ah bila isyan, wasyukru bila kufran, kemudian juga wadzikru bila nisyan. Kita taat tanpa diselingi dengan kemaksiatan. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap detik dan kejap mata kita tanpa kita melupakan, dan kita semuanya menyandarkan kebaikan yang ada pada kita hanya kepada Allah, tanpa menyandarkan pada makhluk dan tanpa menyandarkan pada sebab. Itulah makna daripada firman Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kemudian para ulama berbeda pendapat, apakah ittaqullaha haqqa tuqatih ini dinasakh, maksudnya adalah mansukh, dihapus dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan optimal yang ada pada kalian. Sebab para sahabat merasa sedikit resah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya merasa luar biasa beratnya bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Apakah mastata'tum itu adalah sebagai penghapus makna haqqa tuqatih tadi? Sebagian para ulama menyatakan iya, bahwa bertakwa kepada Allah dengan semaksimal yang kita bisa itu telah dinasakh dengan firman Allah mastata'tum, sesuai kemampuan kalian.
Dan ini ditolak oleh Abdullah bin Abbas bahwa di dalam masalah takwa tidak ada penghapusan. Yang dimaksud adalah ittaqullaha haqqa tuqatih mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa sesuai batas kemampuan maksimal yang kalian bisa lakukan. Itu maksudnya. Wa qala ta'ala, dan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan di dalam ayat tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan berislam. Ai ilzamu ahwalakum wala tamutunna illa fi hali islamikum wa imanikum. Maksudnya adalah lazimilah, pegang erat, istiqamahlah di atas iman dan di atas Islam, dan pastikan bahwa kalian tidak wafat kelak kecuali dalam keadaan berislam. Ini menjadikan kata para ulama bahwa wafat itu harus disetting dari awal, bahwa wafat dalam keadaan husnul khotimah adalah pencapaian tertinggi, goal yang harusnya kita berusaha pastikan bahwa kita meninggal di atas iman dan di atas Islam. Naam. Wa hadhil ayatu mabniyatun lil mawadi minal ula, dan ayat ini adalah ayat yang dimaksud daripada ayat yang pertama. Maksudnya kita bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin, tapi yang namanya manusia itu kan tetap saja lemah hatinya, lemah badannya, demikian berbagai macam kelemahan, demikian juga itu dimanfaatkan oleh syaitan, ada juga hawa nafsu yang terkadang mendominasi, demikian juga teman-teman yang jelek dan yang jahat. Maka ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sebisa yang kalian mampu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang sadida, yang betul, yang baik. Naam, sadida itu adalah baik pada konten perkataannya, narasi yang digunakan, demikian juga cara penyampaiannya. Jadi isi perkataannya betul dan jujur sesuai dengan fakta dan keadaan, demikian juga disampaikan pada waktu yang tepat dan juga momentum yang tepat. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang sadida. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim dia wajib menyelaraskan, menyesuaikan antara apa yang ada di dalam hatinya berupa kejujuran kepada Allah dan kepada manusia, demikian juga kejujuran yang ada di dalam lisannya. Sebab tidaklah seseorang lisannya bisa bertakwa kecuali hatinya telah bertakwa duluan, dan tidaklah anggota badannya bisa bertakwa kecuali hatinya, kemudian sesudahnya lisannya bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, wal ayatu fil amri bittaqwa katsiratun ma'lumatun, dan ayat-ayat motivasi di dalam takwa ini sangat banyak. Intinya takwa itu adalah wasiat dari awal mula diciptakannya manusia sampai akhir manusia. Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wasiat yang senantiasa diulang di sepanjang zaman, di setiap generasi dan setiap pengutusan nabi dan rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Ya, ini adalah ayat yang biasanya dijadikan ayat motivasi. Jadi di dalam Al-Qur'an itu subhanallah, kalau kita pahami, resapi, demikian juga kita renungkan, itu luar biasa. Ya, banyak ayat-ayat yang menenangkan, yang memotivasi, menguatkan iman, menumbuhkan optimisme, menguatkan mental, dan menghilangkan berbagai macam penyakit di dalam jiwa manusia. Sebab memang Al-Quran itu adalah obat bagi badan kita dan obat bagi hati kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala jadikan bagi dia makhrajan. Makhraj itu adalah
ketika semua pintu tertutup tapi ada satu pintu yang tertutup. Ketika semua peluang hilang dan tidak ada satu peluang yang terbuka. Itu namanya adalah makhraj. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah saat dia mengalami kehimpitan, kesulitan dan kegentingan yang luar biasa, pasti dia akan temukan di ujung masalah dia itu makhraj, jalan keluar. Maka seorang mukmin dia tidak galau dengan masa lalu dan dia tidak risau dengan masa depan. Kalaupun ada masalah yang Allah Ta'ala timpakan kepada dia, fa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak mungkin membebani dia dengan masalah yang di luar kemampuan dia. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti ada jalan keluar bagi dia. Jadi dia tidak terlalu pusing di dalam kehidupan dia. Setiap kesulitan pasti bersamanya ada kemudahan. Kalaupun ada kesulitan pasti itu masih dalam batas kemampuan dia untuk menyelesaikannya. Kalau ada kesulitan, syaratnya dia bertakwa, pasti nanti akan ada jalan keluarnya. Maka kita harus ingat 3 hal ini. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani kita dengan berbagai macam ujian yang di luar batas kemampuan kita. Adapun yang kedua, pasti setiap kesulitan bersamanya ada kemudahan, bukan sesudah kesulitan ada kemudahan. Nah, yang ketiga, selama kita bertakwa kepada Allah, semua masalah itu kecil. Masalahnya adalah kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, masalah yang kecil bisa menjadi beban yang besar. Jadi ketika seseorang beriman, bertakwa kepada Allah, dia melakukan kewajiban, ya apa yang terjadi terjadilah. Ya, apa yang terjadi terjadilah, sebab Allah Subhanahu wa taala menjamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki daripada jalan yang dia tidak sangka-sangka, yang dia pun bahkan tidak mengira dan menyangka serta menduga. Rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala ada yang sudah kita prediksi, ada juga yang di luar persangkaan kita, mengagetkan kita. Tentu saja kita tidak ingin kaget dalam kehidupan kalau itu konotasinya negatif. Nggak masalah kita banyak kaget kalau itu berita yang baik bagi hati kita, ya kan? Kalau beritanya bagus kita kaget, nah itu enak jemaah. Tapi kalau beritanya nggak enak kita kaget, wah itu nggak enak juga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa, itu sifatnya masa depan dan kontinu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Kalau gaji itu sudah disangka, kalau bonus perusahaan yang terjadwal itu juga sudah bisa diduga. Kalau ada pencapaian ya kinerja, pasti sesudahnya akan ada penghargaan, itu juga sudah diduga. Nah, ini adalah rezeki yang kita sama sekali tidak pernah menduganya dan tidak pernah terlintas sekalipun dalam pikiran kita. Tahu-tahu kita dapat rezeki tersebut. Masya Allah, itu luar biasa. Naam. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang akan mencukupkannya. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupkannya. Maka kata para ulama, sebetulnya bukanlah keadaan seseorang kurang rezeki dari Allah, tetapi keadaan yang banyak terjadi adalah seseorang cukup rezekinya, tetapi yang kurang adalah rasa tawakal dan syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang lain, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepadaku, ini disebut dengan uslub syarat, disebut dengan uslub syarat. Ada yang disyaratkan. Nah, kalau syarat ini terpenuhi baru akan diberikan. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka sebagai jawab syaratnya adalah yaj'al lakum furqana. Allah Ta'ala akan menjadikan di hati kalian adalah furqan. Furqan itu adalah alat di mana seorang muslim bisa membedakan
Oh ini tauhid, ini kesyirikan. Oh ini sunnah, ini bid'ah. Ini adalah ketaatan, ini adalah kemaksiatan. Ini adalah halal yang bayyin, yang jelas, dan ini keharaman yang bayyin, yang jelas, dan ini yang syubuhat. Jadi ada furqan, ada sensor di dalam hatinya. Dia bisa membedakan. Dia sangat sensitif. Oh ini nggak boleh. Oh ini haram. Dan itu dibangun di atas dua hal. Yang pertama adalah ilmu, dan yang kedua adalah ketakwaan. Maka punya ilmu saja tidak cukup jamaah. Hanya punya ilmu saja tidak cukup untuk menjauhi berbagai macam kemungkaran. Ya, harus wajib digandeng dengan takwa. Kalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala jadikan di hati kalian itu adalah furqan, kemampuan untuk membedakan. Bahkan orang yang bertakwa kepada Allah itu dikasih firasat. Firasat itu terkadang banyak bentuknya. Terkadang seseorang merasa sesuatu akan terjadi, tahu-tahu betul-betul terjadi. Itu namanya adalah firasat. Seseorang misalkan belum kenal si fulan, akan tetapi ada firasat dalam hatinya, si fulan ini begini, si fulan ini begini. Ya, maka ketika itu terjadi betul sesuai fakta, maka itu adalah disebut dengan firasat. Orang yang bertakwa kepada Allah dikasih furqan. Yang kedua, terkadang Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan firasat. Dan yang ketiga, terkadang Allah taala berkenan memberikan karamat. Jadi ada furqan, ada firasat, ya semacam ilham, kemudian juga ada namanya karamat. Karamat itu adalah satu hal yang sangat ajaib, yang bertentangan dan tidak sesuai dengan logika dan hukum kausalitas. Jadi di luar kebiasaan seseorang mendapatkan demikian dalam bentuk Allah Ta'ala memuliakan dia dalam bentuk yang demikian, yakni furqan, kemudian firasat, dan yang berikutnya adalah karamat, sebagaimana yang demikian dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan kalau kalian bertakwa kepada Allah, di samping kalian mendapatkan furqan, maka dosa-dosa kalian juga akan diampunkan oleh Allah. Ada dosa-dosa yang sebagaimana telah kita sebutkan itu diampuni dengan ketaatan kepada Allah. Banyak dosa yang dihapuskan, diampuni oleh Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Wa yaghfir lakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala dialah Allah zat yang mempunyai karunia yang sangat luas, karunia yang sangat banyak. Maka oleh karena itulah dalam satu doa Rasulullah SAW mengajarkan, kalau kalian menginginkan sesuatu hendaklah kalian berdoa kepada Allah, dan kalau kalian ingin berdoa kepada Allah, salah satu doa yang diucapkan adalah Allahumma inni as'aluka min fadlika fa innahu la yamlikuha illa anta. Ya Allah, aku memohon daripada karunia Engkau, yang mana karunia ini tidak ada yang memiliki kecuali Engkau. Jadi memohon kepada Allah. Ya, misalkan kita ingin makan kambing, contohnya di dalam hadis tersebut, ya tahu-tahu ada yang mengantarkan kambing kepada Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Ini penting untuk dihafal. Naam, kita lanjut pada hadis-hadis tentang ketakwaan, dan di sini beliau Al-Imam Nawawi menyebutkan 5 hadis yang mewakili tentang pentingnya takwa. Fal awwalu, adapun hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, Abu Hurairah menceritakan, qila, ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man akramun nas, wahai Rasulullah SAW, siapakah di antara manusia yang paling mulia? Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah dia yang paling mulia? Maka kata Rasulullah SAW, atqahum, manusia yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling atqa, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya manusia itu dimuliakan dengan berbagai macam patokan. Ada yang melihat kemuliaan manusia itu dengan harta, dan ini kebanyakan. Ada juga dengan jabatan dan kedudukan, ada juga dengan kekuasaan, demikian juga garis keturunan, nasab misalkan, demikian juga dengan ilmu dan juga ketakwaan. Dengan ilmu dan demikian juga ketakwaan. Naam. Maka barang siapa yang memilih kemuliaan dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah kemuliaan yang juga mulia di sisi Allah, di sisi malaikat, dan di sisi semua makhluk yang lainnya. Akan tetapi kemuliaan karena harta, jabatan, kekuasaan dan harta itu hanya mulia sementara waktu di depan atau di mata pandang manusia belaka saja. Ketika kekuasaan hilang, maka hilanglah kemuliaan yang dia anggap selama ini. Ketika dia pailit, maka hilang jugalah kemuliaan yang melekat pada harta dia, bukan pada dia. Jadi seorang muslim harus mulia seharusnya dengan sesuatu yang melekat pada dia, pada hati dia. Apa itu? Ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta bisa hilang, hilang juga kemuliaan. Ya, yang itu relatif di mata manusia. Demikian juga kekuasaan, kalau sudah pensiun ya hilang juga, ya kan? Demikian juga jabatan dan yang semacamnya, apalagi hanya fisik yang kuat belaka sementara waktu ya akan menua dan juga akan lemah dan sakit. Qala, maka ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Maka kata Rasulullah SAW, atqahum, yang paling bertakwa kepada Allah. Maksudnya adalah paling mulia di sisi Allah, bukan paling mulia di mata manusia. Ini penting ditegaskan sebab kebanyakan manusia hanya melihat sudut pandang manusia. Akhirnya dia hidup seperti berada di atas panggung. Apa yang dia lakukan, dia sesuaikan dengan bagaimana manusia memandang, bagaimana manusia komen terhadap dia, apakah like ataukah bahkan sebaliknya. Jadi dia hidup dalam kepalsuan, dan itu adalah hidup yang sungguh sangat menyedihkan, capek. Seseorang yang berperan seperti seorang aktor di atas panggung, dia sesuaikan dengan setiap apa yang dia lakukan dan ucapkan dengan kehendak manusia, itu kehidupannya stres, capek. Kita harusnya hidup ya dengan meyakini bahwa yang menilai kita itu adalah Allah terutama. Adapun pandangan manusia, jikalau Allah telah memandang dengan positif, itu adalah ya tambahan, walaupun itu penting ketika seseorang wafat. Maka memang di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa seorang muslim ketika wafat kemudian dipersaksikan oleh muslim yang lainnya dia orang baik, maka di sisi Allah dia adalah baik. Ya, ini penting, maksudnya menyesuaikan dengan pandangan Allah, kemudian pandangan orang muslim yang juga bertakwa. Itu penting juga memang. Tetapi bukan semua manusia dan semua kalangan yang melihatnya hanya sebatas patokan-patokan duniawi semata. Qala atqahum, maka yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menyatakan, terkadang ada di antara manusia yang dia pakaiannya compang-camping, rambutnya mungkin acak-acakan, di mata manusia dia dipandang hina, kalau meminta tidak akan diberikan, kalau berbicara tidak akan diperhatikan, kalau meminang pasti akan ditolak. Tetapi kalau sampai dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan. Maka yang penting adalah bagaimana seseorang dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menyesuaikan sudut pandang Allah dengan apa yang ada pada kita. Itulah proses untuk menjadi seseorang yang bertakwa kepada Allah. Nah, yang paling mulia adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena takwa ini di dalam hati, maka yang demikian tersembunyi. Naam. Faqalu laisa an hadza nas'aluka. Wahai Rasulullah, bukan ini yang kami tanyakan. Kami walhamdulillah sudah tahu betul bahwa manusia yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Tapi kami ingin bertanya yang lain.
Qala fa Yusufu nabiyullah ibni nabiyillah ibni nabiyillah ibni khalilillah. Apakah yang kalian tanyakan adalah sosok yang paling mulia di sisi Allah dari kalangan para nabi? Kata Rasulullah SAW, di antara para nabi yang paling mulia itu adalah Yusuf. Di antara para nabi yang paling mulia, kata Rasulullah SAW, adalah Yusuf. Yusuf sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, anak daripada Nabi Allah, cucu daripada Nabi Allah. Jadi Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, di atas kakek itu apa ya? Buyutnya juga Nabi. Jadi Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Kemudian Nabi Yusuf juga mengumpulkan berbagai macam sifat keutamaan. Contohnya Nabi Yusuf itu welas asih, penuh dengan empati, tidak pendendam. Bayangkan Nabi Yusuf ketika kecil, ketika remaja, dizolimi oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur dan diklaim bahwa telah dimakan oleh serigala. Sudah bapakku, nggak usah pedulikan lagi Yusuf, Yusuf sudah meninggal. Nah, ketika Yusuf berhasil memperoleh kedudukan dan kekuasaan, Yusuf tidak membalas dendam, bahkan membalas kejelekan dengan kebaikan, kejelekan dengan kebaikan. Demikian juga Nabi Yusuf mengumpulkan keahlian antara skill dengan demikian juga iffah. Beliau adalah seseorang yang handal dalam menata keuangan bahkan skala negara. Beliau juga ahli dalam investasi. Sebagaimana kita lihat, beliau hidup pada satu zaman di mana salah satu kemampuan dan mukjizat beliau adalah bisa mentakwil mimpi, ya kan? Sang raja mimpi. Sebagaimana dalam surah Yusuf tersebut ada 7 ekor sapi yang memangsa 7 ekor sapi yang gemuk, demikian juga gandum, ya, dan yang lainnya. Ditakwilkan oleh Nabi Yusuf bahwa kita akan panen berlimpah, kemudian akan datang 7 tahun kemarau panjang, kemudian datang lagi 7 tahun yang sangat mencekik, ya, seperti itu. Maka hendaklah kita simpan pada musim panen. Setelah musim panen, gandum pada pada ranting, pada batangnya, seperti itu. Jadi bayangkan bisa sampai disimpan 7 tahun bahkan lebih gandum ketika masih berada di apanya itu, di batangnya. Ternyata demikian juga kearifan lokal di beberapa suku di Indonesia. Jadi ternyata padi itu kalau masih di di batangnya itu lebih tahan, lebih awet. Kemudian Nabi Yusuf juga merancang tempat penyimpanan di mana mulutnya kecil, kemudian di dalamnya besar, seperti itu. Ternyata itu juga mengawetkan. Maka gandum tadi yang biasanya hanya 1 tahunan itu bertahan sampai 7 tahun. Dan dari kisah Nabi Yusuf inilah kemudian para ulama menyatakan bahwa sangat penting di dalam Islam tentang permasalahan investasi juga. Jadi investasi baik dunia baik akhirat itu sangat penting, di mana seseorang mitigasi risiko, dan risiko yang paling besar dalam keuangan selain risiko yang lain tentu saja adalah inflasi. Dan inflasi itu biasanya diredam gejolaknya dengan hedging, dengan cara investasi sesuatu yang bisa di atas nilai investasi. Nah, kita lanjut jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, di antara yang paling mulia itu adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf keturunannya mulia, kedudukannya mulia, mempunyai sifat welas asih, empati dan tidak pendendam. Dan Nabi Yusuf juga tahan terhadap godaan maksiat. Di antara maksiat yang Nabi Yusuf diceritakan oleh Allah Ta'ala tahan adalah ketika diajak dan bahkan dipaksa untuk melakukan dosa zina, Maka Nabi Yusuf ini adalah sosok yang pantas untuk dijadikan sebagai tauladan. Maka kata Rasulullah SAW, di antara manusia yang paling mulia bahkan di kalangan para nabi itu adalah Yusufu nabiyullah ibni nabiyillah ibni nabiyillah ibni khalilillah.
Qalu, maka para sahabat menyatakan, laisa an hadza nas'alu, kami tidak bertanya tentang Nabi Yusuf wahai Rasul, kami bertanya tentang keadaan manusia secara umum. Mana sih yang paling mulia? Qala, maka Rasulullah SAW menyatakan, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni, apakah kalian bertanya kepadaku tentang masyarakat Arab? Ma'adin itu adalah jamak daripada ma'din. Ma'din itu adalah bahan tambang, ya, atau sesuatu yang terbuat bahan yang membuat sesuatu. Itu yang disebut dengan ma'adin, atau mufradnya adalah ma'din. Apakah kalian bertanya tentang masyarakat Arab, siapakah yang paling mulia? Maka para sahabat menjawab, iya. Khiyarukum fil jahiliyah, yang paling baik di kalangan masyarakat Arab, kata Rasulullah, yang dulu ketika jahiliyah dia paling baik. Ya, jadi ketika ada seseorang yang masih kafir, walaupun dia berbuat kesyirikan, walaupun dia melakukan kemaksiatan, tapi ada mempunyai banyak sifat-sifat baik. Contohnya dia pemberani, ya kan, masyarakat Arab umumnya demikian, pemberani, kemudian senantiasa jujur, memegang janji dan amanah, demikian juga kesatria, nah, memuliakan tamu. Sifat-sifat ini sangat dihargai di dalam Islam. Ketika dia jahiliyah sudah bagus, ketika dia masuk ke dalam Islam malah makin bagus. Jadi ini namanya tabiat. Tabiat itu adalah laksana ma'adin, laksana bahan tambang, atau sesuatu yang membuat sesuatu seperti itu. Maka kalau kita lihat seorang muslim itu ma'adinnya, bahan tambang terbuatnya dia, katakanlah dengan bahasa kiasan demikian, beda-beda. Seseorang yang ketika jahiliyah dia pemberani, contohnya Umar bin Khattab, itu kan akan kembali berkilau ketika masuk ke dalam Islam. Tetapi seseorang yang misalkan dia tabiatnya memang jelek, masuk ke dalam Islam, berkurang kejelekannya, tetapi masih terbawa dan biasanya masih terefleksi, sadar atau tidak sadar, berbagai macam sifat kejelekan. Ya, seperti kalau dia tekan, maka alhamdulillah bisa sedikit. Katakanlah misalkan seseorang dulu jahiliyah, ya kan, nggak paham Islam, nggak bergelimang dengan kemaksiatan, dia juga meninggalkan ketaatan, kemudian dia tobat seperti itu. Kalau dia mempunyai sifat-sifat dasar yang baik, maka dia akan makin baik. Contohnya dia ketika jahiliyah dia menjaga amanah, itu luar biasa. Ketika dia hijrah, ketika dia jahiliyah dia senantiasa, walaupun dia maksiat, dia senantiasa menjaga kejujuran, misalkan pantang menipu orang misalkan, atau sifat-sifat yang baik yang lainnya, kata Rasulullah, itu akan makin baik ketika seseorang telah mengenal Islam. Akan tetapi ketika seseorang terbiasa melakukan sifat-sifat dasar yang jelek, kadang-kadang itu masih terbawa. Contohnya sebelum ngaji dia misalkan terbiasa berdusta. Mungkin dia sudah tahu hadis-hadisnya dan dia tekan sehingga intensitasnya mungkin lebih sedikit kalau dia tidak bisa tinggalkan, tetapi tetap saja itu ada dan muncul. Maka kata Rasulullah, kalau dia memang bibit unggul sejak jahiliyah, maka dia akan menjadi bibit unggul ketika dia telah mengenal dan masuk ke dalam Islam. Walaupun yang lebih tepat adalah seseorang menyesuaikan dirinya dengan cetakan Islam. Maksudnya apa yang diinginkan Islam, itulah yang dia inginkan, terlepas dari berbagai macam latar belakang dan juga psikologi dia sebelum dia ngaji atau sebelum mengenal Islam. Khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Kalau seseorang sudah unggul sejak zaman jahiliyah, biasanya itu akan unggul kembali ketika dia masuk Islam atau mengenal Islam. Makanya tokoh-tokoh dari kalangan para sahabat itu biasanya memang tokoh-tokoh sejak dia jahiliyah. Contohnya misalkan Umar bin Khattab, iya, tokoh yang disegani dan ditakuti sejak jahiliyah, masuk ke dalam Islam, iya, tambah berkilau, begitu ya. Demikian juga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, demikian juga yang lain-lainnya. Ini menunjukkan bahwa memang ada kemuliaan nasab dan ada kemuliaan tabiat. Jadi seseorang itu mulia dengan al-jamal, dengan kecantikan atau ketampanan, al-mal dengan harta, dan ada juga dengan an-nasab, dengan nasab, demikian juga tabiat. Maka kata Rasulullah SAW, tabiat dasar yang baik
itu ketika bersentuhan dengan nilai-nilai Islam, maka itu akan menjadi lebih baik. Khiyaruhum fil jahiliyah, mereka yang terbaik di zaman jahiliyah sebelum masuk Islam, khiyaruhum fil Islam, akan kembali menjadi sosok yang paling baik setelah masuk Islam, idza faqihu, ketika mereka telah faham dan mengamalkan Islam. Di sini dibatasi dengan kalimat idza faqihu, kalau keislamannya baik, kalau keislamannya baik. Kemudian hadis yang kedua jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala tentang bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini sering kita ulang-ulang juga, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, inna dunya hulwatun hadiratun, sesungguhnya dunia ini diciptakan manis dan hijau memikat mata. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha, dan Allah Ta'ala telah istikhlaf kalian. Istikhlaf itu maksudnya mengamanahi, meminjamkan. Ini loh saya pinjamkan kepada engkau, setelah engkau kepada yang berikutnya. Semacam hak pakai secara bergantian. Itu makna daripada istikhlaf, atau demikian juga sosok yang disebut dengan khalif atau khalifah. Jadi khalifah itu maksudnya adalah orang yang bergantian. Kita semuanya khalifah Allah di muka bumi. Bukan dalam arti memegang kekuasaan. Khalifah maksudnya diamanahi untuk secara bergantian memakmurkan dunia. Jadi dunia ini diciptakan begitu menggoda, hijau dan juga mempesona. Dan Allah Subhanahu wa taala mengamanahi kalian di atasnya, di dalamnya secara bergantian. Makanya kemarin telah kita sebutkan bahwa semua yang ada pada kita dari harta, keluarga, bahkan juga badan kita, ini semuanya sudah ada limit untuk diambilnya. Limit untuk diambilnya sebagaimana doa yang kita ucapkan, inna lillahi ma'ata wa lahu ma akhadha wa inna likulli syai'in bi ajalin musamma fal tahtasib wal tastabir. Sesungguhnya semua yang ada di dunia ini mutlak milik Allah, dipinjamkan oleh Allah, dan ada tanggal dan waktu diambilnya yang telah ditentukan. Maka hendaklah kita bersabar dan mengharap pahala Allah ketika itu diambil. Jadi kita ingat-ingat dan ucapkan doa ini ketika harta kita diambil dengan cara apapun, ketika di antara keluarga kita ada yang wafat, kita ingat, oh saya hanya hak dipinjami, hak pinjam saja, dan nanti suatu saat akan diambil. Itulah juga yang dikatakan oleh Ummu Sulaim kepada suaminya ketika malam hari. Abu Sulaim dulu pernah kita ceritakan datang dari safar, kemudian Ummu Sulaim menjamu, kemudian Ummu Sulaim membuat analogi, wahai suamiku, bagaimana kalau ada seseorang menitipkan sesuatu harta, kemudian telah sampai tempo untuk diambil lagi. Ya, kata Abu Sulaim, ya nggak masalah. Kata Abu Talha, nggak masalah, diambil, nggak boleh ditahan. Kata Ummu Sulaim, begitulah yang terjadi pada kita. Sesungguhnya anak kita titipan dari Allah, dan tadi sebelum engkau datang telah diambil oleh Allah. Seperti itu, telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak menafikan kesedihan, memang ini tidak menafikan kesedihan, sebab ketika ada yang meninggal kita boleh menangis. Innal qalba la yahzan, sesungguhnya hati memang bersedih atas musibah. Wa innal aina la tadma, dan mata boleh menangis. Wala naqulu illa bima yudi rabbuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tetapi kita tidak boleh mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayanzuru kaifa ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian melihat dan mencatat apa yang kalian lakukan dengan dunia. Ya, apakah kalian memperlakukan sesuai dengan apa yang Allah taala perintahkan, memakmurkan dunia, menebar kebaikan seperti itu? Apakah sebaliknya? Fattaqud dunya, hati-hati dan takutlah kalian terhadap fitnah dunia, fitnah harta dan jabatan. Wattaqun nisa, hati-hati dan takutilah juga fitnah wanita. Jadi fitnah wanita juga luar biasa. Ada 3 fitnah. Yang pertama adalah jabatan, yang kedua adalah harta kekayaan, yang ketiga adalah wanita. Di antara 3 ini mana yang lebih bahaya, Pak? Wanita, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa tipu daya syaitan di hadapan orang yang ikhlas itu lemah.
Ya, akan tetapi dalam surah Nabi Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kaidakunna azim." Sesungguhnya tipu daya wanita itu luar biasa dahsyat. Luar biasa dahsyat. Seorang suami yang awalnya lurus, tidak pernah korupsi, tapi menikah dengan wanita yang mempunyai sifat hedonis, misalkan senang belanja, tidak melihat pada kemampuan, wah itu bisa terpengaruh juga, begitu Pak ya. Jadi wanita, kekuasaan dan harta. Nah, antara harta dan kekuasaan para ulama beda pendapat. Ada yang bilang harta lebih berbahaya daripada kekuasaan, sebab kekuasaan bisa dibeli dengan harta. Makanya kalau nyalek itu kan Pak ya, ada tarifnya begitu ya. Jadi wali kota dan gubernur serta presiden juga ada juga. Ada juga menyatakan enggak. Justru harta bisa didapat dengan kekuasaan. Yang betul mana Pak ya? Apakah kekuasaan didapat dengan harta atau harta didapat dengan kekuasaan? Sama saja Pak ya, kayaknya dua-dua. Makanya orang kalau sudah kaya pengennya berkuasa. Makanya orang kalau pengen kaya, kuasa dulu. Sudah kaya dan berkuasa, nggak merasa aman kecuali menambah harta dan kekuasaannya. Makanya nggak ada istilah pensiun dalam kekuasaan Pak ya. Yang ada pensiun kan dalam pekerjaan aja, nggak ada batasan usia seperti itu. Sampai di sini jemaah mungkin yang kita bisa bahas. Selebihnya mungkin ada pertanyaan. Barakallahu fikum, semoga saja bermanfaat. Silakan jamaah, mungkin ada pertanyaan tentang apa yang kita bahas ya, silakan. Tentang penerapan ketakwaan itu. Jadi di luar sana kan pengaruh daripada potensi ilmu-ilmu di luar ilmu agama itu sangat kuat. Jadi kita mendidik di lingkungan kita, anak, saudara dan sebagainya, cukup membekali bahwa ketakwaan itu setiap saat kita ingatkan dan setiap minggu didengarkan. Tapi pengaruh di luar sana tentang kompetensi itu akhirnya meruntuhkan. Ini sementara kita banyak orang Islam sendiri yang melakukan itu. Demikian kan? Iya betul Pak. Jadi kalau kita bawa ini ke arah pendidikan anak-anak kita, memang basic keislaman dalam arti bukan hanya keilmuan semata, tetapi juga pemahaman, penghayatan dan pengamalan, begitu ya. Makanya saya ingat zaman kecil dulu Pancasila itu ada beberapa tahapan untuk internalisasi katanya. Apa namanya? Penghayatan apalagi Pak? Pengamalan apalagi? Saya lupa ya. Intinya seperti itulah. P4 kalau nggak salah ya, zaman dulu ya. Sekarang masih ada nggak Pak? Oh udah nggak ada. Ya demikian juga maksudnya kalau Pancasila saja begitu, apalagi dalam masalah agama gitu maksudnya. Jadi anak kita itu harusnya tumbuh kembangnya dengan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Islam. Dan dia juga melihat contoh real pada kedua orang tuanya yang bisa menjadi suri tauladan. Itu akan sangat berbekas sampai pada usia balik. Setelah itu kita paham bahwa dunia di luar itu begitu kejam, begitu. Ya ini bahasa kiasan saja sih. Jadi tidak boleh anak kita, yang saya maksud adalah laki-laki, dininak bobokan dengan berbagai macam fasilitas dan kemudahan. Kita harus apa adanya cerita kepada anak kita. Nah, ya ketika masih kecil kamu perkuat ya, pondasi keislaman. Tetapi ada saat di mana kamu juga harus mempunyai kompetensi, kapasitas dan juga hal yang bisa menunjang kehidupan kamu, skill, supaya bisa mendapatkan ma'isyah, mempermudah mendapatkan ma'isyah seperti itu. Dan kemarin kita telah sebutkan bahwa salah satu hal yang penting dalam ruang lingkup kecerdasan yang 5 itu adalah kecerdasan finansial, kecerdasan finansial. Jadi memang biasanya menemukan titik divergensi atau persimpangan ketika anak kita tadi sudah SMA. Yang contoh yang lebih relevan itu begini Pak, seseorang memondokkan anaknya, ya kan,
anaknya bergelut dengan agama dari kecil, kemudian pondok, ngapal Al-Quran, lulus dari pondok, dia kaget. Oh, ternyata dunia tidak sesederhana yang saya di dunia pondok. Ketika dia keluar, dia mendapatkan berbagai macam tantangan. Masyarakat memandang, oh dia santri, dia ustadz, dia harus menjaga perilakunya. Tetapi realita menuntut dia harus juga mencari dan bersaing, berkompetisi dalam dunia kerja. Padahal selama ini yang dia lakukan adalah apa, Pak? Belajar, menghafal, ya kan? Siang malam ibadah, menghafal. Nah, ini juga seharusnya kita sebagai orang tua paham. Oh, kadang-kadang ada orang tua yang nggak paham. Anaknya di pondok ngapal Quran, ngapal hadis, belajar berbagai macam. Ketika dia keluar pondok, nak, kapan kamu kerja? Coba lamar ke perusahaan. Padahal anaknya di pondok tidak diajarkan. Ada beberapa yang mengalami shock, kekagetan, gitu ya. Jadi harusnya memang ada proses. Ada proses setelah belajar agama, kompetensi dunia juga diberikan, kemudian mindset gitu ya, mindset bahwa harus ada kemandirian finansial, kemudian ya berbagai macam hal yang lainnya. Saya lihat banyak yang kemudian dia ngapal Quran, memperdalam agama ketika di pondok, dia keluar, dia berhadapan dengan kenyataan, sedangkan dia dituntut harus bekerja, ya kan, seperti itu, tetapi tidak sesuai dengan apa yang selama ini dia pelajari di pondok. Akhirnya yang penting kerja apa saja yang halal, padahal hafal Quran, begitu Pak ya. Nah, ini mungkin patut juga menjadi perhatian kita. Artinya sebetulnya menghafal Quran, memperdalam agama itu tidak mesti jadi ustadz juga. Kalau nggak jadi ustadz kemudian tidak ada pilihan yang lain, enggak. Itu dijadikan sebagai basic dia. Kalaupun dia setelah itu butuh pada kompetensi lain, ya dia harus memenuhi kompetensi dalam kompetisi dunia tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi memang namanya mempelajari agama, menghayati, mengamalkan sepanjang masa, tapi penanamannya saat masih kecil, gitu Pak. Jadi nggak masalah juga orang tua anaknya sudah paham, kemudian setelah itu memilih jurusan umum seperti itu ya, dengan tetap harus didoakan dan terus tetap dinasehati. Tetap harus didoakan dan dinasihati. Mungkin seperti itu Pak. Ini memang menjadi concern bagi setiap orang tua memang. Ya silakan, ada yang lain Pak. Iya. Dan di dalam surah Al-Kahfi, dari sana kita belajar tentang pelajaran Nabi Khidir membetulkan dinding yang akan yuridu ayang qadda fa aqamah. Ada dinding mau roboh. Kemudian oleh Khidir dibetulkan. Nabi Musa protes, kenapa kita capek-capek? Kita bisa capek begini, habis itu minta upah. Ya, di akhir cerita disebutkan bahwa dulu ada laki-laki yang soleh, meninggalkan anak, maksudnya anak yatim, dan meninggalkan harta peninggalan di satu lubang. Tandanya dinding tadi. Nah, ini kita betulkan supaya nanti anaknya tahu. Artinya kesolehan orang tua menjadikan Allah menjaga anak, keturunan dan hartanya. Ini satu kaidah yang sangat penting. Jadi kita ya melakukan berbagai macam hal yang penting supaya keluarga kita aman, tercukupi, soleh, solihah, selamat dunia dan di akhirat. Dan yang lebih penting adalah kalau orang tua soleh, Allah Ta'ala akan jaga anaknya, hartanya, dan keturunannya. Itu akan Allah SWT jaga. Seperti itu. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Barakallahu fikum. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menjaga kita, demikian juga keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah yang ada, yang sebagaimana kita lihat terutama di berbagai macam wilayah Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan hujan yang menjadi rahmat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kaum muslimin atas kelalaian dan dosa-dosa mereka. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.